Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melakukan kunjungan dan silaturahmi dengan mengikuti Senam Bioenergi Medical Cikung di Sasana Duta Tai Chi Indonesia, Jalan Undaan, Surabaya. Kegiatan tersebut didukung pemerintah untuk membangun Indonesia sehat dan Indonesia emas. Melalui Senam Bioenergi Medical Cikung, olahraga dengan kelembutan gerakan dan pernafasan, Ketua Umum Duta Tai Chi Indonesia dan komunitasnya bersama-sama pemerintah memberikan edukasi terhadap masyarakat untuk membangun Indonesia sehat. Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Dr. Maria Endang Sumiwi, dan juga anggota Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI, Indah Kurnia, yang sekaligus menjadi pembina komunitas Senam Bioenergi Cikung. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Erwin Astatriono beserta jajarannya sangat menyambut baik karena kegiatan ini sebagai bagian dari program pemerintah untuk membuat masyarakat menjadi sehat. Kegiatan ini juga menjadi momentum penguatan komunitas kesehatan dan olahraga berbasis masyarakat. Sejak tahun 2024, komunitas ini terus berkembang dan telah membentuk puluhan cabang di Surabaya dan daerah lain di Jawa Timur. Nilai-nilai kesehatan, kegembiraan, harmoni, beramal, dan disiplin menjadi landasan dalam setiap kegiatan. Kami sangat menyambut baik kegiatan ini dan juga kegiatan ini sebetulnya yang sangat diharapkan oleh pemerintah karena kita ingin masyarakat kita sehat. Nah, kita sudah melakukan cek kesehatan gratis, sudah 65 juta orang yang diperiksa pada usia dewasa dan lansia. Itu ternyata kita dapatkan 1 dari 3 orang itu ada obesitas sentral. Obesitas sentral itu perut buncit. Nah, ini juga faktor risiko untuk terjadi penyakit. Pemerintah berharap melalui gerakan komunitas sehat dan edukasi yang berkelanjutan, masyarakat dapat hidup lebih sehat, produktif, dan memiliki usia harapan hidup yang lebih panjang. Maka kalau kita ngomong tadi nilai-nilai yang ada di Duta Tai Chi, yang terakhir pertama adalah sehat, yang terakhir adalah hebat. Kami saat ini merasa kami sudah sehat dan hebat. Itu. Dan orang yang merasa sehat dan hebat itu sudah membentuk dirinya menjadi sehat dan hebat beneran. Gerakan ini memang luar biasa dampaknya. Terbukti di Taiwan sudah menurunkan seperti BPJS dari kanker, jantung, asma, dan lain-lain. Untuk itu harapan kami, mudah-mudahan gerak ini bisa ditolak oleh Ibu Dirjen dan Bapak Menteri Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Erwin Astatriono juga menyatakan siap berkolaborasi dengan kegiatan olahraga tersebut, sehingga ke depan masyarakat memiliki pilihan dengan pola hidup sehat. Kesehatan bukan saja karena tidak sakit, tetapi keseimbangan antara fisik, mental, dan emosional. Keseimbangan fisik, mental, dan emosional bisa kita dapatkan dengan berlatih rutin bioenergi Cikung. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing agar acara pada pagi hari ini
benar-benar mendapatkan keberkahan khusus dari Yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Terus terang hari ini saya agak gemetar kedatangan Ibu Dirjen yang pertama kali, karena pejabat tinggi yang baru pertama kali kemarin ini dari Kemenkes. Mari kita ucapkan, Bio Energy Medical Cikung sehat, gembira, harmoni, beramal, hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat karunia-Nya sehingga kita semua bisa hadir pada acara Bioenergi Cikung hari ini. Yang jelas kedatangan Ibu yang sangat peduli dengan kesehatan ini mudah-mudahan akan membuat kami semakin semangat, karena beliau-beliau inilah orang terdepan yang menata kesehatan di seluruh Indonesia. Tentu Ibu di dalam hati bertanya, kenapa ada fasilitas yang cukup megah di tengah kota lagi mau membuat sasana seperti ini? Jadi perlu Ibu ketahui, dulu saya ini hampir 2 bulan 1 kali saya jatuh sakit. Sakit saya itu adalah hipertensi dan gula darah. Hipertensi sewaktu-waktu pernah sampai 210/110. Dan itu berkali-kali. Akhirnya ketika saya dalam kondisi sakit vertigo di jalan, saya ditemukan oleh teman saya, diajaklah berolahraga Lintian Kong pada saat itu. Alhasil saya berlatih, akhirnya saya menemui kebugaran, kesembuhan total. Oleh karena itu, sebagai ungkapan terima kasih saya kepada Tuhan, saya bangunlah tempat ini, asalnya gudang besar, saya robohkan. Saya bertekad akan saya berikan kepada masyarakat luas agar sebagai rasa terima kasih saya yang sudah disembuhkan dari penyakit kronis ini akan terwujud. Itu sedikit cerita dari saya. Mudah-mudahan nanti kita akan lebih berkembang dan terus bisa menginformasikan kepada saudara-saudara kita yang banyak terpuruk kesehatannya di kota-kota kecil, di desa-desa. Dan harapan saya terakhir adalah, Ibu Endang, mudah-mudahan nanti lain waktu kami diberi kesempatan untuk bisa diundang ke Kemenkes Pusat agar kami bisa memberikan sedikit pelatihan. Saya percaya di tempat Ibu ini banyak orang-orang ahli yang mungkin bisa mendistribusikan gerakan yang saya anggap ini sangat dahsyat dan ajaib kepada masyarakat luas Indonesia, sehingga bisa membantu pemerintah mengurangi BPJS. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Bioenergi Cikung ini kami hadir di duta ini sejak setahun yang lalu di 2024. Tapi Bio Cikung sendiri ini sudah berkembang 8 tahun yang lalu di kota Surabaya dan sekitarnya. Dan hari ini juga kami sudah meresmikan 2 cabang, kurang lebih sampai dengan 80, dan berikutnya ada berapa puluh lagi yang telah mendaftar untuk menjadi bagian daripada bulan. Nanti disampaikan oleh Ketua Umum kami secara detail. Dan pada pagi hari ini hadir kurang lebih 200 sampai dengan 300 teman-teman yang datang dari berbagai macam sasana yang ada di kota Surabaya dan sekitarnya, termasuk dari Sidoarjo. Suatu kehormatan, Bu Endang, bagi kita semua
boleh berkumpul di tempat ini, dan Pak Menteri Kesehatan yang sejak awal sangat bersedia untuk hadir ke Duta Tai Chi untuk menandatangani prasasti dengan satu kata, mau, punya panjang. Dan semua mendukung, dan ini adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Tony tadi, kami semua akan berjibaku membantu pemerintah yang kita tahu semua anggaran kesehatan, anggaran semuanya sangat minim. Kami sama-sama prinsip kita adalah gotong royong untuk membantu pemerintah mengefisiensikan anggaran yang ada dengan kami menjaga kesehatan kami masing-masing, dan itu tentu perlu untuk dukungan. Pak Tony sudah mewakafkan tempat ini dan memfasilitasi dan kemudian menciptakan kader-kader untuk menjadi pelatih di mana-mana. Prof. Erwin kalau butuh pelatih atau trainer, kami juga melaksanakan secara rutin training for the trainers. Dengan kehadiran Bu Endang, ini benar sekali Pak Tony, yang dikirim adalah Dirjen Kesehatan Primer Pak, bukan sekunder. Kesehatan primer dan komunitas. Dengan berkomunitas seperti ini, hidup kita lebih panjang. Ada di antara Bapak Ibu yang pasti sudah kesepian karena ditinggal putra-putrinya yang sudah hidup sendiri-sendiri dengan keluarganya, dengan kehidupannya. Banyak yang alone and lonely, sendirian. Ini adalah tempat di mana kita bisa memotivasi dan meningkatkan kualitas hidup kita karena kita punya keluarga yang lain di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat. Pagi-pagi pergi ke Surabaya. Diundang oleh Bapak Ibu dan Ibu Indah Kurnia untuk bersilaturahmi dan meresmikan sasana supaya kita hidup sehat dan gembira. Tadi selama Bu Indah sambutan saya mikir-mikir pantun sebetulnya. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, kita tadi Pak Tony menyampaikan ya, saat ini kita usia harapan hidup 74 tahun rata-rata. Jadi orang Indonesia kalau lahir itu bisa berharap nanti saya sampai usia 74. Tetapi usia harapan hidup sehatnya baru 62. Jadi 74 itu sehatnya sampai 62. Jadi 12 tahunnya tuh sakit-sakitan gitu. Jadi ini situasi kesehatan kita. Kalau kita mau menaikkan bukan hanya usia harapan hidup, tapi usia harapan hidup sehat. Saya bisa hidup panjang tapi saya hidupnya sehat. Kuncinya ada 3. Nomor 1 adalah yang kita lakukan pagi ini, yaitu kita berolahraga. Tadi itu olahraganya kayaknya nggak terlalu berat ya, tapi keringetan ya. Dan bagus sekali ya, nafas juga bisa lebih teratur. Nomor 1 olahraga setengah jam per hari, paling tidak 5 kali seminggu. Tapi kalau mau di total 150 menit per minggu. Kalau mau gampang ya setengah jam sehari, 5 kali seminggu ya. Itu rumus nomor 1. Rumus nomor 2 adalah makanan bergizi seimbang. Seimbang itu semua komponennya ada ya. Karbohidratnya ada, proteinnya ada, seratnya ada, apalagi ini orang tua, ada sayur dan ada buah. Dan cairannya jangan lupa, cairan juga harus cukup minum. Jadi nomor 1 olahraga, nomor 2 makanan bergizi seimbang, dan yang ketiga jangan lupa harus sering cek kesehatan setiap tahun. Nah, siapa yang udah cek kesehatan tahun ini? Ada? Wah, banyak ya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu yang sudah cek kesehatan. Nah, ini saya lihat masih 50% yang cek kesehatan, nanti yang 50% lainnya jangan lupa cek kesehatan gratis di puskesmas. Cek kesehatan di puskesmas itu gratis dan bisa dilakukan setiap tahun. Terima kasih Pak Tony
ketua dari Duta Bioenergi Cikung bersama seluruh laosenya, yaitu para guru-guru di sini, dan juga tentu saja kepada pembina-pembina dan juga kepada Dinas Kesehatan serta Kormi di Surabaya, karena inilah yang kita harapkan, yaitu masyarakat yang bisa bergerak bersama-sama dan bisa berdaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini. Tadi saya disampaikan sudah ada 80 cabang ya, Pak Tony ya. 80 cabang, 86 cabang, tepuk tangan untuk Duta Bioenergi Cikung. Kemudian juga WhatsApp grupnya anggotanya sudah 800. Nah, ini kalau kita berolahraga seperti ini yang keluar banyak hormon bahagia. Jadi kalau kita berolahraga yang keluar nomor 1 hormon endorfin, kemudian hormon dopamin. Jadi kalau kita tadi saya cukup kagum sama semboyannya karena lengkap, ada sehat, ada gembira, itu cocok karena kita keluar dopamin, keluar endorfin itu zat-zat bahagia, keluar oksitosin itu zat-zat untuk menyayangi, itu keluar waktu olahraga. Dan itu cocok untuk para lansia karena lansia tadi di rumah sendirian, kesepian, nah olahraga bersama itu lebih gembira. Kemudian amal, harmoni, yang terakhir huwebat ya, nggak ada hebat kalau di sini adanya huwebat. Jadi ini sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu dari hati yang paling dalam, karena ini sebetulnya yang kita harapkan, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sehat, masyarakat yang gembira, masyarakat yang hebat, masyarakat yang harmoni, dan masyarakat yang beramal. Jadi saya rasa semua semboyan dan juga nggak boleh rasan-rasan ya. Kalau rasan-rasan dapat sanksi, dikeluarkan lagi sanksinya. Jadi nggak usah ngerumpi-ngerumpi ya Pak ya. Bioenergi Medical Cikung sehat, gembira, harmoni, beramah, hebat. Luar biasa.相守。多年前，我牵了你的手，从此后我们风雨同路走。下雨了，我为你撑伞；衣服破了，你把我缝上。一转眼就过了许多年，我的脸布满了沧桑，你的眼被皱纹写满，你的美依然在我心田。搀扶你的手到永久，相约今生会一起走。今生我们还没爱够，死后也要葬在一个山头。搀扶，管它天不长地不久，别
相守。一转眼就过了许多年，我的脸布满了沧桑，你的眼被皱纹写满，你的美依然在我心田。